105,3 Radio Kesehatan Medina FM Isa Medina, dan masih bersama saya di sini Oring Nur Hidayah. Dan sesuai dengan janji tadi ya, nah untuk sore hari ini kita kedatangan dari dokter rumah sakit Medina tuh, terutama spesialis jantung ya. Jadi ada Dokter Mariam Jamilah SPJP. Halo, selamat sore dok. Selamat sore, Oring. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Dan juga pada kesempatan sore hari ini ya, kita akan berbincang mengenai satu detak lebih baik ya, secara sederhana mengurangi resiko penyakit jantung ya dok ya. Iya betul sekali. Oke. Dan juga nih Isa Medina berkenaan dengan penyakit jantung ya dok. Untuk yang namanya penyakit jantung itu adalah, mungkin jantung adalah menjadi organ vital ya, yang pastinya semua orang pasti punya gitu. Dan juga untuk kayak zaman sekarang gitu ya dok, kayak penyakit jantung ini bukan hanya dialami sama yang tua-tua ya identiknya gitu ya, tapi yang muda juga. Nah berkenaan dengan itu nih dok, mungkin menurut dokter nih, hari jantung berkenaan dengan jantung itu penting nggak sih buat kita deteksi secara dini gitu dok? Iya betul. Jadi untuk pendahuluan ya, penyakit jantung dan pembuluh darah itu masih merupakan penyebab kematian kedua di dunia ya. Termasuk di dalamnya adalah penyakit jantung koroner atau serangan penyakitan pembuluh darah jantung. Kemudian 1 dari 5 orang yang berusia kurang dari 70 tahun itu memiliki penyakit jantung dan pembuluh darah. Jadi memang boleh dibilang ini merupakan penyakit yang banyak diderita dan angka kematiannya tinggi. Kenapa itu menjadi penting sekali kita harus deteksi dini apakah kita memiliki risiko untuk menderita penyakit jantung dan pembuluh darah. Apalagi sekarang trennya penyakit jantung dan pembuluh darah itu tidak hanya mengenai ke orang-orang yang usianya udah tua ya, 40-50 tahun. Sekarang udah bergeser, jadi ke usia 20 tahun, 30 tahun sudah banyak yang mengalami serangan jantung ya. Jadi itu pentingnya kita bagaimana, satu screening, kedua kalau memang kira-kira bisa dicegah ya kita harus cegah. Iya. Oke. Nah itu dia tuh, karena kalau misalkan sekarang itu yang namanya itu pengaruh dari apa sih dok sebenarnya? Kenapa gitu kalau misalkan zaman dulu kan dia identiknya penyakit jantung itu diderita sama orang yang lebih tua gitu, karena mungkin itu adalah sebuah tabungan ya, dikatakan tabungan gaya hidupnya selama ketika masih muda gitu ya. Nah kok sekarang gitu untuk yang muda-mudinya kok bisa terkena itu, biasanya resikonya itu karena apa sih dok? Apakah gaya hidup atau kayak gimana tuh? Oke, jadi untuk penyakit jantung dan pembuluh darah, tapi dalam hal ini kita bahasnya penyakit jantung koroner ya, atau serangan jantung. Nah itu penyebabnya itu multifaktorial ya, multifaktorial ya. Ada yang tidak bisa diubah, ada yang bisa diubah. Yang tidak bisa diubah itu seperti laki-laki lebih sering terkena serangan jantung atau penyakit pembuluh darah jantung dibandingkan dengan perempuan. Oh jadi secara mungkin gender gitu ya, laki-laki perempuan juga itu berbeda gitu untuk resikonya. Oke. Laki-laki lebih sering, jadi perbandingannya 2:1. Laki-laki lebih sering mengalami serangan jantung. Laki-laki ya lebih sering. Karena perempuan itu punya hormon estrogen yang melindungi kita. Iya. Estrogen itu ada sampai kita menopause ya. Begitu berhenti mens atau udah mulai masuk periode menopause, maka perlindungan estrogen itu mulai turun. Oke. Jadi kita nggak punya estrogen. Ada mungkin tapi tidak sebanyak perempuan ya. Oh iya. Oke. Yang kedua keturunan. Oke, keturunan juga ya. Berarti kalau misalkan dikatakan bisa jadi penyakit bawaan juga gitu dok, penyakit jantung ini atau gimana? Iya, jadi karena ada beberapa orang yang memiliki kadar kolesterol yang tinggi walaupun makannya nggak banyak. Yang namanya iya. genetik dislipidemia namanya ya. Jadi biasanya kadar trigliseridnya sama LDL-nya tinggi walaupun dia makannya mungkin
sama dengan kita ya, familial dyslipidemia. Jadi kalau misalnya ada keturunan keluarga yang meninggal mendadak usia muda, kita pikiran mungkin dia familial dyslipidemia. Jadi kalau misalnya keluarganya ayah atau pamannya atau kakak laki-lakinya atau sepupunya yang meninggal mendadak usia kurang dari 45 tahun kalau laki-laki, kalau perempuan kurang dari 55 tahun, maka kita harus curiga dia punya keturunan penyakit jantung, dalam hal ini adalah penyempitan pembuluh darah jantung ya. Oke, penyempitan pembuluh darah jantung. Dan biasanya di dok, kalau misalkan selama dokter buka praktek gitu ya, kebanyakan untuk para pasiennya ini, kalau misalkan sekarang nih banyak yang menderita penyakit jantungnya, itu penyakit jantung yang seperti apa sih dok? Apa penyakit jantung itu berbeda-beda ya atau kayak gimana tuh dok? Banyak, jadi nggak harus selalu penyempitan pembuluh darah jantung atau jantung koroner aja. Cuman yang paling banyak memang saat ini penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner. Walaupun di luarnya masih banyak seperti gangguan kelistrikan jantung, gangguan bocor jantung, atau kita sebutnya penyakit jantung bawaan ya. Ada juga penyakit katup jantung. Kalau kelainan jantung dok, itu kayak gimana dok? Apa yang mana nih? Yang namanya kelainan, oh itu juga termasuk semuanya kelainan jantung Iya, dok? Oh oke. Tapi yang paling banyak itu penyakit jantung koroner, karena dia menyebabkan kematian mendadak ya akibat dari komplikasi serangan jantungnya. Oh, sudden killer gitu ya dok ya, jadi langsung. Tiba-tiba. Tapi itu nih berkenaan dengan jantung ini ya dok. Untuk penyakit jantung ini apakah bisa dilihat tandanya sekilas gak dok? Kayak misalkan saya jadi ini sendiri nih, apakah punya penyakit jantung? Kayak sekarang kan banyak yang ada istilahnya, kamu tangannya sering keringetan ya, jangan-jangan kamu punya penyakit jantung ya kayak gitu. Apa penyakit jantung itu punya tanda atau ciri-cirinya sendiri nggak dok? Kalau secara klinis mungkin susah ya, kecuali kalau sudah ada komplikasi kaf jantung. Jadi biasanya yang namanya sakit jantung itu tiba-tiba ya, nggak bersifat kronis seperti penyakit yang lain. Ya, jadi sudah ada misalkan gejalanya yang muncul gitu ya dok ya. Jadi biasanya tiba-tiba nyeri dada, tiba-tiba sesak ya. Kecuali kalau dia punya keluhan riwayat sebelumnya. Misalnya dia ada riwayat nyeri dada sebelumnya saat aktivitas, sekarang keluhan nyeri dadanya semakin berat, atau biasanya dia nyeri dadanya lagi aktivitas, dia sekarang lagi diem juga kerasa nyeri dada. Oh iya, sakit dadanya itu sakit yang kayak gimana dok? Sakit pengap kayak kurang udara, kurang oksigen atau kayak gimana dok? Biasanya itu rasanya seperti tertindih benda berat. Jadi dia nggak bisa nunjuk sebelah mana nyerinya, saya nggak tahu, pokoknya kayak ditindih benda berat aja. Oh iya. Kayak ditindih atau kayak diremas atau seperti terasa tercekik ya. Biasanya tembus ke belakang. Oke, kebelikat ya. Menjalar ke tangan, ke kiri biasanya ya, atau ke tangan sebelah kanan, sama ini menjalar ke rahang. Jadi kayak kesemutan. Oh, kesemutan. Iya, daerah rahang ya, rahang bawah. Rahang bawah, kayak dicekik perasaan pasien itu biasanya seperti itu. Oke, ya. Nah itu mungkin ya sedikit untuk pembuka kita mengenai penyakit jantung. Ternyata penyakit jantung itu bermacam-macam bentuknya ya, bukan macam bentuknya, kalau bentuknya gak kelihatan ya dok ya. Maksudnya itu jenis-jenisnya, keluhannya ya. Dan kayak orang bilang sakit jantung, udah jantung aja, padahal kan jantung itu ada berbeda-beda ya. Ada macam-macam, ada yang katupnya itu tadi ya dok ya, ataupun ada kelainan-kelainan yang lain ya. Jadi kadang juga saya suka bingung gini dok, kalau misalkan ada pasien, bu mau kemana, ke jantung, sakit kenapa? Ya jantung neng. Jadi secara spesifiknya itu nggak tahu gitu jantungnya itu sakit jantungnya kayak gimana ya. Wah aduh, makin banyak nih yang pertanyaan yang bermunculan di kepala saya, tapi harus ditahan dulu ya. Insa Medina tetap di sini saja di 105,3 Radio Kesehatan Medina FM. Dan Insa Medina di bulan September ya, berkenan sekarang di bulan September nih, identiknya itu kalau misalnya Insa Medina lihat di kalender kesehatan ya. Nah di bulan September itu di tanggal 29 September ya dok kalau tidak salah. Nah itu bertepatan dengan peringatan Hari Jantung Sedunia ya dok ya. Betul sekali. Nah kebetulan juga nih di bulan September kita kedatangan dokter juga ya berkenaan dengan peringatan Hari Jantung ini di Insa Medina. Menurut dokter tuh kayak gimana sih dok tentang peringatan Hari Jantung Sedunia ini?
Ya, dalam rangka memperingati Hari Jantung Sedunia itu temanya untuk tahun ini itu adalah Use Heart for Action. Jadi kita harus mulai beraksi untuk menjaga jantung kita supaya lebih sehat. Ya. New Heart for Action ya. Oke, siap. Oke, jadi tadi kan sudah dibahas nih mengenai faktor-faktor yang tidak bisa diubah ya. Ada faktor-faktor yang bisa diubah untuk mencegah terjadinya penyakit jantung koroner atau serangan jantung ya. Yang pertama, hindari rokok. Jadi udah rokok mah udah stop aja merokok, jangan ngerokok lah gitu ya. Oke, ya karena kalau misalkan dilihat juga ya dok, kalau misalkan dibungkus rokoknya nih ya, padahal sudah terlihat tertera dan terpampang nyata gitu ya, rokok dapat meningkatkan resiko terkena bla 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 bla. Tapi nggak tahu mungkin masyarakat nggak bisa baca atau gimana gitu ya. Soalnya gini dok, pernah baca artikel apa gitu ya, untuk masyarakat Indonesia berapa persennya gitu ya, 5% atau 10%-nya itu justru orang yang tidak merokok ya. Jadi ya kisaran 9, berarti kan diistilahkan 95% masyarakat, terutama untuk laki-laki mungkin ya, itu adalah seorang perokok gitu loh. Jadi kayaknya kita kalau misalkan nemu di mana-mana cowok kalau misalkan gak ngerokok, wah kayaknya 5% dari gitu ya. Nah itu tadi ya, rokok itu bisa meningkatkan risiko penyakit jantung ya. Oke. Pengalaman saya juga yang usianya 27 tahun, 25 tahun udah mengalami serangan jantung, biasanya faktor resikonya dia merokok. Walaupun hanya merokok saja ya, nggak ada keluhan yang lain, nggak ada faktor resiko yang lain ya. Jadi dia tuh cuma merokok aja. Jadi mulai sekarang harus sudah mulai berhenti merokok. Berhenti merokoknya ya. Oke tuh, berarti untuk Medina nih ya yang mungkin agak ngerasa, aduh saya itu dok yang suka masih ngerokok ya. Iya sih, tapi kebiasaan itu menjadi hal yang masih sulit kayaknya dok ya. Untuk merokok itu gak tau kenapa, untuk zat aditifnya apakah saking besarnya gitu ya. Oke, tapi kebetulan nih dok ya, tadi ada yang nggak ditanya tapi minta ngasih pertanyaan ya dari pendengar. Halo, selamat sore katanya. Ini nih yang merasa merokok ya. Kenapa sih dok rokok itu sangat berpengaruh sekali terhadap terkena berbagai penyakit ya. Salah satunya itu jantung. Tapi apakah perokok pasif kayak saya ini ya juga terkena resiko terkena penyakit jantung itu juga tinggi dok? Iya betul. Jadi mau yang aktif maupun pasif itu memiliki risiko yang sama untuk terkena penyakit jantung. Jadi kalau misalnya suaminya merokok di depan istrinya, di depan anaknya, itu beresiko sekali ya. Karena sama-sama mendapatkan paparan asap rokok. Kenapa sih kok bisa menyebabkan berbagai segala macam penyakit? Ya itu tadi, karena isinya itu racun. Ya, racun selain zat adiktif, dia ada banyak kan ya zat-zat racun. Dimana zat-zat racun ini kalau masuk ke dalam paru-paru, masuk ke dalam aliran darah, itu akan menyebabkan kerusakan dari sel endotel namanya, atau lapisan dalam pembuluh darah jantung. Nah, ketika sudah mulai rusak, dinding sel endotelnya akan mulai memicu tumpukan-tumpukan dari sel lemak untuk jendolan-jendolan. Jendolan-jendolan itu apabila terpicu oleh sesuatu stres ataupun emosi atau kedinginan, dia bisa pecah sehingga menyumbat pembuluh darah yang mensuplai darah ke jantung sehingga terjadi serangan jantung. Jadi itu tuh pengaruhnya ini dari 0202 ini 0202. Jadi kenapa kok kesinambungan antara rokok sama jantung, padahal kan kalau misalkan merokok pasti ke paru-paru mungkin ya, kok bisa ke jantung ya, itu tadi ternyata dari aliran darahnya ya dok ya. Nah bisa berpengaruh juga, makanya kan di sana juga terkena komplikasi seperti jantung, stroke dan lain sebagainya ya. Nah ini menarik nih, maksudnya rokok kan cuma ke paru-paru dong, kenapa jadi pembuluh darah? Oksigen itu dihirup sama apa? Sama paru-paru. Kenapa oksigen ada di pembuluh darah? Coba. Itu karena dari paru-paru semua zat-zatnya termasuk oksigen, zat racun segala macam yang kita hirap itu masuk ke dalam aliran darah. Darah ya. Rusak ya. Nah itu aliran darah itu yang masuk ke seluruh penjuru badan kita ya alirannya. Nah itu yang mengenai peringatan Hari Jantung Sedunia, terutama untuk meningkatkan juga kesadaran nih tentang penyakit jantung sekarang itu kan bukan hanya sama yang muda ya, tapi sama yang tua juga. Nah tapi dok, untuk merubah gitu ya, perubahan kecil apa sih yang bisa kita lakukan setiap harinya nih untuk menjaga kesehatan jantung, terutama dalam hidup di era modern seperti kayak sekarang gitu dok? Ini ada paradigma baru, namanya sitting is the new smoker. Jadi
rebahan atau mager itu adalah smokernya zaman sekarang. Oh, jadi bukan hanya dari rokoknya. Oh iya, baru keingatan dok tuh dari ini juga ya. Udah dapat peringatan ngasih tahu kamu sudah terlalu lama untuk duduk, jangan sampai lupa untuk banyak gerak ke smartwatch ya. Ini udah dikasih tahu. Gitu, jadi Oh gitu ya, bergerak. mager ya. Jadi jangan sampai ada istilah mager buat kita yang sama yang pengen sehat ya. Oh, jadi itu juga ya. Iya, jadi mager itu memiliki faktor risiko yang sama juga untuk mengalami serangan jantung. Kita kan bentar-bentar pakai ojol ya, mau makan pakai ojol, mau berangkat kemana-mana naik ojol. Setelah itu sangat beresiko sekali. Sedentary lifestyle yang jarang perubahan, jarang olahraga itu dapat meningkatkan resiko penyakit jantung juga. Nah, dan tadi juga yang sama Dina, kenapa merokok itu sangat berbahaya terhadap jantung itu karena masuk ke aliran darah ya. Dan juga untuk paling efektif cara kita bisa menjaga kesehatan jantungnya itu tadi berhenti untuk merokok ya. Tapi ada yang nanya nih dok dari pendengar ya. Via WhatsApp 081767811053. Halo, selamat sore dok. Mau tanya katanya ada tips gak buat berhenti merokok? Buat berhenti merokok nih dok. Yang namanya adiktif itu pasti susah ya berhentinya. Jadi kita kalau sebagai seorang muslim udah tahu rokok itu haram. Oh iya. Ya udah, tinggalin aja. Nah, tinggalin aja ya. Meskipun mungkin dalam prosesnya nanti setiap orang beda-beda ya. Ada yang bisa mungkin secara mau diniatin langsung berhenti, ada yang bisa ya, ada yang masih ya mungkin sehari jadi misalkan dari sebungkus bisa setengahnya, langsung bisa dikurangi sedikit demi sedikit ya. Nah, yang paling terpenting adalah yang mungkin tipsnya konsisten ya, Dok. Iya, betul. Yang terpenting adalah konsisten diniatkan ya Kang ya, nih buat yang Insa Medina juga yang pengen berhenti merokok ya, terutama dikuatkan juga untuk niat berhenti rokoknya. Kalau misalkan tidak kuat niat ya, kalau misalkan lihat temen ataupun orang-orang yang mungkin lagi ngerokok ya, aduh kayaknya kebayang gitu ya, pengen juga nih. Dialihkan mungkin sama olahraga ya. Olahraga. Nah, kalau misalkan pengalihannya itu kayak misalkan ke permen gitu dok, permen karet kayak atau gimana itu? Menurut dokter boleh nggak? Sebenarnya boleh aja. Nanti harus dilihat lagi nih seberapa banyak gula yang nanti dikonsumsi ya. Dikonsumsi. Jangan lupa juga nanti kalau kebanyakan makan gula ya berarti kesehatan giginya juga harus dijaga juga ya. Jangan sampai nanti bolong ya. Gigi ya. Oke, nah berkaitan kalau misalkan berarti sekarang kebanyakannya mungkin untuk orang yang malas buat bergerak ya, akan pasti resiko tinggi ya buat terkena penyakit jantung gitu dok. Nah di zaman sekarang gitu dok, ada nggak sih yang bisa membantu kita buat mengingatkan gitu dok? Kayak sekarang kan banyak banget aplikasi-aplikasi gitu atau kayak gimana dok? Gimana menurut dokter? Nah kebetulan sekali di tahun ini Perki itu Himpunan Dokter Kardiologi Indonesia meluncurkan aplikasi, nanti bisa diunduh ya di Android ataupun di App Store ya? App Store. Namanya Detaksi ya. Detaksi ya? Detaksi. Cek ya Detaksi. Oh Detaksi ya? Detaksi. Oke. Nah, aplikasi ini dia akan disesuaikan dengan profil penggunanya. Jadi kita nanti masukin dulu nih data diri ya, kayak misalkan tinggi badan, berat badan gitu ya dok ya. Data diri, kerjaan, usia, terus ada faktor resiko apa aja nih, misalnya hipertensi, diabetes, merokok, riwayat keluarga misalnya. Iya. Oke. Nah di dalam aplikasi itu juga nantinya kita bisa apa aja tuh dok? Pertama pengingat alarm kesehatan ya. Kapan kita mau kontrol ke poli. Oh bisa juga ya buat jadi pengingat gitu ya. Pengingat ke poli kontrol. Ya harusnya saya kontrol sebulan sekali. Berapa harus kontrol berikutnya ada. Terus ada pengingat minum obat juga. Oh bisa juga ya. Saya ada 10 misalnya obatnya, atau saya ada 3 obatnya. Kapan aja jam berapa aja kita harus minum obatnya. Oh nanti tinggal kita insert aja mungkin ya, masukin kira-kira waktu, langsung keterangan dari obat yang harus kita konsumsi itu. Oh oke. Terus ada menu pusat pelayanan rumah sakit jantung terdekat. Misalnya kita lagi sama saudara kita ya di daerah mana gitu ya. Terus ada keluhan misalnya nyeri dada atau tiba-tiba sesak orang di sekitar kita bisa cari di pusat layanannya itu belakangnya.
Pusat layanan terdekat nanti bisa dicari. Iya, siap. Nah, kalau misalkan di aplikasi gitu kan setiap zaman sekarang ya, setiap orang pasti punya buat yang namanya handphone ya. Kalau misalkan smartphone sih masih jarang gitu ya untuk orang-orang bisa punya. Nah, jadi buat Insa Medina, wah ini sih bagus banget ya untuk aplikasinya, boleh untuk di download baik itu via Play Store ataupun App Store. Tadi Dok, apa untuk nama aplikasinya? Detak.C ya. Detak C. Oh, Detak C. Nah, bisa langsung dicek ya. Jadi nanti di sana di aplikasinya Insa Medina bisa ada arahan untuk seperti contohnya itu minum obat ataupun informasi-informasi tentang jantung mungkin ya Dok ya. Ada perawatan juga di sini. Oh, ada juga tips perawatan ya. Mandiri. Oh, perawatan mandiri di rumah gitu ya. Jadi ada untuk yang hipertensi, diabetes, nanti yang overweight, dyslipidemia atau yang kolesterol. Nah, nanti kita bisa masukin misalnya tekanan darah sekarang berapa, terakhir kontrol, diabetes, gula darahnya terakhir berapa, berat badannya berapa, kadar kolesterolnya berapa. Nanti di situ akan muncul apa yang olahraga apa yang direkomendasikan, kemudian makanannya apa, jenis makanannya apa. Wah, multifungsi banget berarti ya Dok ya. Dan ini berarti bukan hanya yang punya penyakit aja Dok ya, yang sehat juga bisa menggunakan ya Dok. Karena kalau misalkan tadi dilihat sih ada ini ya, terutama untuk kita yang pengen jaga makan nih, pola makan gitu ya Dok ya. Nanti di sana kalau misalnya Insa Medina yang punya hipertensi ada rekomendasi bahan makanan ataupun juga menu yang boleh untuk dikonsumsi gitu ya, bukan hanya hipertensi tapi yang jantung ya ada. Oh, ini sih bagus banget ya Dok, apalagi kalau misalnya yang udah bingung, yang punya stroke misalkan, aduh makan tuh yang ini aja gitu. Nah, ada rekomendasinya, dia perlu pusing-pusing, tinggal kita kreatif aja ya, tinggal bahan-bahannya mau dijadiin apa yang boleh sama nggak boleh. Soalnya gini Dok, masih banyak di antara pasien yang masih ragu-ragu gitu ya, kayak yang misalkan punya penyakit hipertensi misalkan, gak boleh makan ini, gak boleh makan itu, padahal banyak mitos-mitos dari masyarakatnya kan ya, yang mana belum tervalidasi oleh yang ahli benar atau tidaknya ya. Jadi kalau misalkan ada aplikasi ini berarti bisa membantu juga ya, benar atau enggak bisa dikonsumsi atau enggaknya. Oke, Detak.C ya Insa Medina, kalau misalkan mau cari di App Store ataupun di Play Store kalau misalkan mau yang muda-muda juga nih ya. Nah, kayaknya kalau misalkan buat menu diet juga bisa nih. Buat dia Dok ya. Biar nggak bosan makan itu terus ya. Oke, itu dia tadi aplikasi ya, aplikasi Detak.C Insa Medina. Lumayan tuh buat pengingat kita juga ya, pengingat misalkan untuk seharian ini udah ngapain aja, apakah mungkin apa energi yang udah kita keluarin, apakah terlalu banyak magernya atau justru banyak aktivitasnya. Nah, boleh untuk dicek di aplikasi tersebut. Nah, pembahasan kita mengenai jantung, wah gak ada habis-habisnya ya Insa Medina, karena jantung itu ya penting banget ya. Ya. Kadang suka berpikiran gak jantung sama hati, sakit hati, padahal yang kena sakit jantung ya. Bener nggak kalau sakit hati? Nah, untuk penyakit jantung ini ya Dok ya, apakah kualitas tidur juga berpengaruh nggak sih Dok mengenai risiko penyakit jantung? Iya, jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama tadi sudah jelas ya, merokok, kemudian mager ya, kurang olahraga, darah tinggi. Jadi kita harus cek tekanan darah tinggi setiap 1 bulan sekali, diabetes atau gula darah yang tinggi ya, harus cek juga tiap bulan. Kemudian kolesterol harus cek tiap 3-6 bulan. Yang selanjutnya adalah kurang istirahat juga dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Sama yang terakhir itu stres juga ya. Makanya jangan pinjol ya, kalau pinjol stres. Pinjol judul ya, judi online, wah jangan deh, jauhi yang namanya stres ya. Aduh, nah itu dia. Nah, mengenai kayak tadi ya, kalau misalkan Insa Medina tanya, Dok kalau misalkan gejala awal untuk penyakit jantung itu seperti apa? Gak bisa buat dispesifikasi ya secara klinisnya ya. Iya, betul. Jadi kalau misalkan mau, mending rutinkan aja buat Insa Medinanya. Misalkan 6 bulan sekali ya Dok ya, dalam 1 tahun itu sering melakukan medical check up ya Dok ya? Iya betul, medical check up. Medical check up yang biasanya medical check up itu berupa apa aja sih Dok? Kalau yang umumnya pemeriksaan fisik, kemudian rekam jantung, pemeriksaan tekanan darah, iya. Terus gula darah sama
kolesterol tapi. Oke, yang mana itu sebenarnya medical check up itu bisa dilakukan di fasilitas pelayanan publik juga ya, kayak puskesmas kayak sekarang kan kolesterol, langsung tes gula gitu ya. Nah, tinggal mungkin medical check up yang bagian jantungnya ya dok harus memang langsung ke rumah sakit itu. Iya betul, atau ke paskes yang terdekat dulu boleh. Paskes yang terdekat dulu boleh ya. Oke. Nah, untuk yang jantung ini apa di Garut ada gitu dok komunitas mengenai komunitas apa jantung gitu atau kayak gimana, ada nggak dok kalau misalkan di Garut ini? Ada, jadi ada yang namanya Yayasan Jantung Indonesia. Oh, ada Yayasan Jantung Indonesia cabang Garut. Oke. Ya, biasanya kita program yang paling sering dikerjakan itu senam jantung di Kerpok biasanya hari Sabtu dan Minggu. Oh, hari Sabtu sama Minggu. Oke, di Kerpok ya. Nah, itu mungkin ya ada komunitasnya nih buat yang Samidina yang pengen kayak senam jantung gitu ya dok ya. Jantung bisa ikutan. Biasanya sih setiap desa itu punya ada satu orang anggotanya atau ketuanya. Oh, jadi sedesa itu ada ya? Kayak kader mungkin ya dok? Iya, jadi kalau saya tidak salah itu sekitar ada 90 desa gitu ya yang di Garut yang sudah memiliki yang sudah tergabung ke dalam komunitas senam jantung di bawah nama Yayasan Jantung Indonesia. Yayasan Jantung Indonesia ya. Jadi sebenarnya anggotanya udah banyak. Di satu cabang itu kurang lebih sekitar ada yang 60, ada yang 200. Yang dibagi itu sampai 200 anggota. Wah, ya udah banyak. Tapi kalau kayak misalkan kayak komunitas gini, jadi kita juga jadi terpicu semangat gitu ya kalau buat senam gitu. Dan senam jantung itu kebanyakannya, apa buat gerakan-gerakannya kayak buat orang tua, padahal beda-beda ya dok untuk olahraganya. Jadi ada yang buat anak muda, ada yang ada beberapa seri ya. Nah, itu memang yang sering dikerjakan itu yang seri untuk senam lansia. Definisi lansia juga beda-beda. Kalau di Indonesia tuh namanya lansia tuh kalau usianya lebih dari 45 tahun. 40 tahun. Ya, namanya lansia produktif. Kesannya kan kayak lansia tuh lansia umur 70 tahun padahal sebenarnya udah masuk 40 tahun kalau di Indonesia ya. Iya. Jadi emang ada versi-versinya ya. Jadi bukan hanya identik sama apa untuk orang yang sudah lanjut usia. Ternyata untuk senam jantung juga ada ya buat yang remajanya ya. Ada gitu, remajanya juga. Tinggal kitanya aja sih ya. Kalau misalkan mau cari-cari di YouTube mungkin ya dok ada. Ada di YouTube juga ada. Senam jantung berbagai serinya ada ya, dari 1 sampai seri 6 itu ada. Dari 1 sampai 6 juga. Oke, siap. Nah, itu kalau misalkan Samidina mau sehat ya, terutama untuk jantung, menjaga jantung gitu ya supaya tetap sehat lagi ya tadi ya sesuai dengan tips dari dokter seperti menjaga ini ya dok ya untuk apa berat badan ya serta untuk pola hidupnya terutama ya pola hidup seperti merokok ataupun terlalu sedikit untuk geraknya ya pada mager-mager, jadi mager itu kayak ngerokok juga ya sebenarnya ya saya baru tahu aduh kayaknya harus keluar dari tim mager-mager nih. Dan juga mungkin dok ada tips ataupun juga mungkin pesan yang pengen disampaikan sama dokter buat terutama masyarakat Garut gitu mengenai jantung ini. Ya, semoga dengan adanya Hari Jantung ini bisa meningkatkan awareness kita ya. Betul. Sama memulai aksi untuk menjaga agar jantungnya lebih sehat. Nah, itu jantung lebih sehat ya, karena yang namanya sakit jantung bukan hanya identik sama yang tua ya, sekarang tuh yang muda-muda. Bahkan karena tidak terdeteksi karena saya masih muda ya, masih kuat. Banyak yang akhirnya kejadian tiba-tiba jatuh yang mana serangan jantung gitu ya. Nah itu tuh ya mungkin oke. Tipsnya ada yang lain dok? Jangan lupa untuk menginstal aplikasinya. Nah tadi ya Detaksi ya itu aplikasi memang bagus banget sih dok, terutama untuk mengguide kita terutama mengenai pola hidup ya. Mengingat juga kayak saya juga tadi ya, aduh yang mageran sekarang saatnya bangun. Jadi juga ada aplikasi, di dalam aplikasinya ada lapor gejala juga. Kalau ada gejala nanti ada ya lapor gejala juga. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa diisi. Nah, jadi kita bisa ngajuin pertanyaan juga ya dok ya? Ada pertanyaan, nanti kita jawab ya. Misalnya, kayaknya saya ada gejala jantung atau enggak nih, nanti bisa dicobain. Itu ada menu yang lapor gejalanya. Nanti warga Garut bisa coba jawab pertanyaan-pertanyaannya. Kalau kira-kira dari hasil jawaban-jawaban yang sudah dijawab itu mengarah ke penyakit jantung, pasti langsung akan diarahkan ke paskes yang terdekat. Siap. Jadi jangan sampai lupa tuh ya
untuk langsung install begitu di App Store ataupun Play Store ya. Deteksi untuk aplikasinya ya sampai dia jangan sampai lupa. Itu juga sih aplikasi yang banyak bermanfaat ya daripada harus nge-install game gitu ya. Atau mungkin install aplikasi-aplikasi olahraga dari jeng nggak diputar-putar. Nah boleh itu sampai juga cari-cari informasi dari dunia kesehatan ya. Aduh, alhamdulillah. Terima kasih dok untuk informasinya. Ini informasi yang sangat luar biasa terutama bagi saya, menambah wawasan mengenai penyakit jantung terutama ya. Baik itu yang sekarang mungkin banyak diderita sama masyarakat bukan hanya di Garut tapi mungkin di Indonesia ataupun dunia mungkin ya dok ya. Karena jantung itu menjadi salah satu penyakit juga yang penyakit resiko tinggi setiap orang ya. Jadi tuh apa sih penyakit yang menyebabkan meninggal dunia yang keberapa sih dok? Yang kedua ya tuh. Aduh ngeri banget kan ya Insa Medina. Dan mudah-mudahan segala informasi yang sudah kita berikan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan terima kasih dok untuk waktunya. Sama-sama. Wah waktu yang pastinya berharga buat dokter ya karena sibuk banget Insa Medina. Terima kasih sekali lagi ya dok. Mudah-mudahan masih ada kesempatan dan juga waktu untuk kita masih bisa men-share segala informasi terutama mengenai jantung ya dok ya. Mudah-mudahan masih diberikan umur yang panjang. Amin. Terima kasih dok sekali lagi. Sama-sama. Oke, dan terima kasih buat Insa Medina yang sudah stay tune 105,3 Radio Kesehatan Medina FM. Kita lanjut nanti ya untuk beberapa resep-resep yang mungkin buat Insa Medina pengen request boleh via WhatsApp ataupun telepon interaktifnya. Ditunggu ya. Jangan sampai lupa.